قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Baik, kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Umdatul Ahkam. Sekarang hadis Jabir bin Abdullah atau bukan sekarang? Ibu-ibu sekalian, hadis Jabir bin Abdullah bahwa Mu'adz bin Jabal gitu, betul tidak? Lengkap ya? Sekarang hadis apa harusnya? Ya itu, Kalau di situ berarti hadis 120 di buku yang kecil itu. Kalau di antum berapa? Hadis Jabir bin Abdullah anna Mu'adz bin Jabal. Ya. Ini tentang orang yang sholat fardu berimamkan orang yang sholat sunnah. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu kana yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isha al-akhirah thumma yarji'u ila qaumihi fayusalli bihim tilka as-salah. Ya, bisa. 119, ya. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Mu'adz bin Jabal salat Isya bersama Rasulullah SAW. Setelah itu ia kembali pulang kepada kaumnya dan mengimami mereka salat Isya. Ya. Di sini Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Mu'adz bin Jabal dikaitkan oleh Jabir. Mu'adz bin Jabal itu salat jadi makmum, Rasulullah jadi imam di salat Isya di Masjid Nabi. Kemudian Mu'adz bin Jabal pulang ke kaumnya dan beliau pun menjadi imam untuk kaumnya di salat Isya. Nah, ini menunjukkan Rasulullah ketika itu salat di awal waktu Isya, Daerahnya Bani Salamah, yaitu jemaahnya Mu'adz bin Jabal itu di luar Madinah. Dan Mu'adz bin Jabal itu sangat berhasrat untuk kebaikan. Maka beliau sangat berhasrat untuk menghadiri salat bersama Nabi SAW di Masjid Nabi di awal waktu Isya. Setelah beliau selesai salat Isya di belakang Nabi SAW, beliau pun pulang ke kaumnya di luar Madinah. Dan beliau pun salat bersama mereka menjadi imam. Sehingga Mu'adz bin Jabal ini salatnya salat sunnah, ya. Dan salat kaum yang menjadi makmumnya salat fardu. Nabi SAW mengetahui hal itu dan beliau tidak mengingkarinya. Ini menunjukkan bahwasanya ini sunnah takririyah namanya, yaitu Nabi SAW tidak mengingkari sesuatu yang terjadi atau suatu amalan yang diperbuat, maka hal itu menunjukkan kebolehannya. Taib, kita menuju ke masalah hukum keabsahan imamnya orang yang sholat sunnah
dengan makmum orang yang sholat fardu. Gitu. Apakah itu sah atau tidak sebagai imam, atau apakah itu sah atau tidak sebagai imam? Maka ini menjadi khilaf di antara ulama. Ada dua pendapat. Pendapat pertama, ini pendapat mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki, bahwasanya itu tidak sah. Bahwasanya itu tidak sah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, yaitu pendapat Imam Syafi'i, dan juga ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya itu sah berimamkan seorang yang sedang salat sunnah. Ini pendapat mazhab Syafi'i dan juga Syekhul Islam. Dalam mazhab Hanbali itu ada dua pendapat ya. Taib, apa dalil masing-masing? Pendapat pertama yang menyatakan bahwasanya itu tidak sah, yaitu mazhab Hanafiyah dan Malikiyah. Mereka berdalil dengan kalimat Nabi SAW di hadis lain, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fala takhtalifu alaih." Sesungguhnya imam itu dijadikan imam agar diikuti, maka janganlah kalian menyelisihi imam. Maka janganlah kalian berbeda dengan imam. Nah, kata para ulama Malikiyah, Hanafiyah dan Malikiyah dan ulama lain yang tidak sahkan, mereka berkata, ikhtilafu niyatil ma'mumi anil imam berarti ikhtilafun anhu. Perbedaan niat makmum terhadap imam itu berarti suatu perbedaan yang terlarang dalam hadis Nabi, fala takhtalifu alaih. Janganlah kalian menyelisihi atau berbeda dari imam. Ini dalil yang mereka ambil. Taib, kemudian pendapat kedua, pendapat yang membolehkan, mensahkan. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang sedang kita bahas. Dan hadis yang sedang kita bahas yaitu Mu'adz bin Jabal menjadi imam, padahal beliau telah sholat isya duluan. Kemudian beliau jadi imam untuk kaumnya Bani Salamah. Dan Bani Salamah belum pada sholat isya, lalu mereka pun jadi makmum sholat isya dengan imam yaitu Mu'adz bin Jabal. Ini dalil yang dipakai oleh ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanabilah. Dan juga ini yang diikuti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Taib, mana yang lebih sahih? Ya, nomor 2. Ini yang lebih sahih. Kenapa begitu? Padahal nomor 1 kan ada dalilnya. Kita katakan nomor 1 dalilnya umum sekali. Jangan kalian berbeda dengan imam. Ini umum. Tetapi ketika ada pengecualian di hadis khusus, maka kita ambil yang khusus hukum tersendiri. Gitu. Kan dalilnya yang dipakai oleh ulama yang tidak sahkan bilang, kata Nabi SAW, fala takhtalifu alaih. Janganlah kalian berbeda atau menyelisihi imam. Ini umum banget. Kan menyelisihi banyak hal. Bisa gerakan, bisa niatan. Ya. Waalaikumsalam. Bisa bacaan. Namun di hadis Mu'adz bin Jabal ini kasusnya khusus dan Nabi SAW tidak mengingkarinya. Padahal kenyataannya kan terjadi perselisihan niat antara makmum dan imam. Nabi SAW tidak mengingkari. Ketika Nabi SAW tidak mengingkari suatu hal, itu menunjukkan kebolehannya. Tidak masalah. Dan menunjukkan keabsahannya. Apalagi ini masalah sholat, fardu dan sunnah. Seandainya terlarang, tentulah Nabi SAW akan apa? Mengingkarinya. Tapi nggak diingkari ya khalas. Berarti di sini yang sahih. Ini yang sahih. Sah ya. Taib. Dan dikatakan juga oleh ulama yang mensahkan bahwasanya laisa fi hadza mukhalafatun lil imam. Menyelisihi niatan imam itu bukanlah menyelisihi imam itu sendiri. Karena yang dimaksud larangan menyelisih imam itu
tanaqqulat, yaitu perpindahan dari rukun ke rukun berikutnya. Ya. Itu yang dilarang untuk menyelisihinya. Makanya dalam hadis Nabi SAW yaitu innama ju'ilal imamu liyutamma bih, sesungguhnya imam dijadikan imam untuk diikuti. Maka kata Nabi SAW, fa idza kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbir. Dan jika imam itu bertakbir, maka bertakbirlah kalian, dan janganlah kalian bertakbir sampai imam itu bertakbir. Artinya ngikutin di masalah apa? Masalah rukun yang zahir. Masalah rukun yang zahir. Kalau rukun yang batin seperti niatan, maka ini bukan hal yang dilarang. Bukan hal yang dilarang. Gimana ibu-ibu, paham nggak, Bu? Jelas insyaallah ya. Taib. Di hadis ini juga menunjukkan jawazu i'adati salatil maktubah. Jawazu, ada gini nih. Saya pengen ngasih tiga faedah di sini. Faedah pertama dari hadis ini, 3 faedah insyaallah. Jawazu imamatil mutanaffili bil muftarid. Bolehnya orang yang salat sunnah berimamkan, bolehnya orang yang salat sunnah menjadi imam bagi orang yang salat fardu. Bolehnya keimaman orang yang salat sunnah terhadap orang yang salat fardu. Jadi orang yang salat fardu jadi makmum, yang salat sunnah jadi imam, itu boleh. Oke? Boleh. Jadi imamnya yang salat apa? Salat apa? Sunnah imamnya. Maunya salat fardu. Itu boleh. Misalnya kita datang ke masjid dan kita dapati jemaah udah pada selesai salat fardu dan mereka salat sunnah ba'diyah. Terus kita colek dan kemudian kita jadi makmum. Boleh nggak? Bagaimana kalau dia nggak terima? Apa kita tetap maksa? Duduk di sampingnya dan dia kemudian nggak mau? Enggak ngobrol, pakai hati, jadi terkelihatan. Ada masih ingat waktu jadi makmum di masjid, ada di daerah Meruyung. Anak terlambat, kemudian yang masbuk, ada colek sama ikhwan lain, sana colek jadi imam dia. Itu enggak ada suara takbirnya sama sekali. Dari kita tuh apa ya? Pakai hati gitu, ya. Pakai firasat. Ini udah keangkat belum nih orang? Ini udah diri belum nih orang? Ya, itu yang biasa marbotnya itu. Nggak tahu itu apa karena saking tunduknya sama imam atau gimana? Ya Allah Allah. Kedua, bolehnya orang yang sholat fardu menjadi imam bagi orang yang sholat sunnah. Bolehnya orang yang sholat fardu menjadi imam pada orang yang sholat sunnah. Bolehnya orang yang sholat fardu menjadi imam bagi orang yang sholat sunnah. Gimana gambarannya, sok? Ayo. Coba, tolong dijawab. Menjadi imam bagi orang sholat sunnah. Pak Agung, gimana Pak Agung? Jawab, tadi antum nganggung-nganggung setelah antum merem. Hah? Gimana Pak? Sholat sunnah tidak wajib berjamaah. Iya. Ini faedahnya adalah bolehnya orang yang sholat fardu menjadi imam bagi orang yang sholat sunnah. Terus Bapak buka pintu lain, itu beda hal Pak. Tapi terima kasih atas jawabannya Pak. Tapi bukan itu maksudnya. Hah? Gimana?
salat tarawih. Jadi imamnya salat fardu, makmumnya salat tarawih. Ayo Pak Agung. Bukanlah. Imamnya ini salat fardu, makmumnya salat sunnah. Ya. Oke. Imamnya salat fardu, makmumnya salat sunnah. Kok tarawih? Imamnya salat fardu, salat wajib. Makmumnya salat sunnah. Oke, satu hadis doang nih hari ini. Hah? Nggak boleh, nggak boleh. Pokoknya yang tahu nggak boleh jawab. Yang tahu nggak boleh jawab. Yang nggak tahu yang boleh jawab. Makanya tadi saya tanya Pak Agung karena beliau kelihatannya nggak tahu. Ya soalnya ngangguk abis merem terus ngangguk itu pasti nggak tahu. Ya emang boleh, saya kan tadi bilang boleh. Contohnya yang saya maksud. Imam yang masuk ke gimana? Makmumnya sholat fardu. Betul. Terus masih ada sisa rakaat gitu. Terus nah jamaah yang masuk itu sholat fardu nggak? Sunnah apa coba? Ngapain sunnah ba'diyah jemaah? Ayo. Makmumnya itu sholatnya sunnah, bukan sholat wajib. Tapi imamnya sholat fardu. Saya senang lihat semuanya pada bingung tuh, saya senang banget, bahagia sekali. Wani Piro. Saya jawab sekaligus saya kasih nomor rekening. Ayo. Jadi ceritanya kita itu walaupun udah sholat fardu sebelumnya, ketika kita mendapati orang sholat berjamaah, kita tetap dianjurkan untuk ikut sholat berjamaah itu. Sholat sunnahnya sholat sunnah persis dengan sholat zuhur, sholat asar. Enggak tahu masjid. Enggak ngebantu, ikutan aja sholat, emang dianjurkan ikutan sholat. Ya. Enggak, Ibu udah berhasil kasih nomor rekening belum, Bu? Iya. Sholat seperti sholatnya mereka, niatannya untuk sholat zuhur, subuh, asar. Sholat seperti sholat mereka, asar, subuh, zuhur, tapi ternilainya sunnahnya 2 kali. Bukan lagi fardu, melainkan sunnah. Boleh. Ini kan kita sholat sunnahnya di sini mendapati jemaah lagi sholat fardu. Nggak ada niatan membantu. Kalau membantu ngasih nomor rekening itu baru niat membantu. Nggak ada bantu, nggak bantu apa? Enggak, imam nggak merasa terbantukan dengan ada makmum. Ini makmum udah banyak, Bu, ngapain dibantu? Jangan membuat istilah-istilah baru, nggak ada itu. Di ulama mengatakan membantu. Saya bantu ya Pak Imam gitu, nggak ada. Di sini dia niatannya apa? Ikutan. Ketika ini kita memang disunahkan ketika mendapati orang pada sholat berjamaah, kita ikutan.
Hah? Apabila kita mendapatkan orang yang sedang berjamaah, kita ikutan sholat bareng mereka. Oh, saya baru dengar Ustaz. Alhamdulillah, berarti inilah manfaat pertama ibu ikut kajian di sini selama ini manfaatnya. Alhamdulillah. Jadi boleh nggak Ustaz begitu? Iya. Daripada bengong, ayo. Bengong terus dekat kotak amal, ayo di CCTV dicari nanti dia lihat sama orang celingak-celinguk. Hah? Hindari kata pembantu, Bu. Hindari, cukup itu ikut sunnah aja. Kita mengamalkan sholat bersama mereka karena berjamaah itu adalah suatu kebaikan gitu loh. Iya. Iya, dan kalau kita tahu ini sholat subuh ya jumlah rakaatnya 2 sholat subuh. Kita niatan sholat subuh beneran, cuman tidak ternilai sebagai fardu karena kita udah aci tadi. Enggak. Kan udah selesai sholat fardu kita. Sekarang kita lanjut aja gitu. Karena tapi itu ketika kita mendapati jemaah. Kalau enggak mendapati jemaah, ya baiknya jangan diulang-ulang. Enggak, iya, ya. Dianjurkan tetap sholat itu karena ada sebab, yaitu ada orang sedang sholat berjamaah maka kita ikut. Iya, sesuai dengan sholat yang ketika itu diniatkan. Iya, sholat sunnah untuk sholat yang sama gitu loh. Iya. Nih misalnya ibu-ibu nih ya, ini ibu-ibu. Nih misalnya ibu-ibu sholat sunnah, sholat fardu, diam dulu. Ntar saya keluar nih ya. Misalnya ibu-ibu udah sholat qobliyah subuh di rumah, terus sholat subuh di rumah ya. Udah, terus wah ada kajian nih di masjid apa gitu. Ke sana Terus sampai sana ternyata di sana masih sholat subuh. Nah, itu ibu ikut apa enggak? Pantesan. Makanya tahu kan sekarang, next time ikut. Niatan sholat subuh. Tapi ini sunnah nilainya. 2 rakaat. Sholat fardu, sholat berjamaah. Iya. Gitu. Kalau ternyata ibu masbuk, ini rakaat kedua nih, rakaat kedua. Pas tasyahudnya imam sama makmum pada tasyahud nih. Terus mereka salam. Terus ibu ikut salam, apa berdiri lagi? Salam apa berdiri lagi? Salam, diri. Yang benar diri lagi kan niatan sholat subuh, kan kurang 1. Iyalah, masa 1 rakaat doang emang witir. Ya gitu, jadi tambahin 1 rakaat. Ya. Ibu sekarang tahu kan Bu ya? Alhamdulillah. Ibu bisa minta nomor rekening panitia atau langsung ke saya bisa. Enggak apa? Enggak terlarang. Kan ada sebabnya. Apa terlarangnya? Enggak apa-apa, itu lanjut aja, itu ikut orang yang sedang sholat berjamaah kita datang ikutan, jangan diam, ikutan. Tadinya itu berpikir kalau itu bisa mengumpulkan yang sholat kita tadi. Enggak, ngapa dia guru? Enggak, yang kedua itu jadinya sunnah. Iya, karena kaidahnya adalah yang ketiga, jawazu i'adati sholatil maktubah. Bolehnya mengulang sholat fardu. Boleh mengulang sholat fardu, terutama ketika ada maslahat. Terutama ketika ada maslahat. Ya, sepertinya tadi, yaitu pertama konteksnya yaitu pengen mengimami orang yang belum sholat fardu, atau yadkhulul masjid ba'da an shalla munfaridan fayajidu jama'atan. Dia masuk masjid setelah tadinya udah sholat, kemudian dia menemukan jemaah, maka dia boleh mengulang sholat berjamaah. Dan apakah itu berefek pada sholat pertama
Nah, pertanyaannya, apakah sholat keduanya Anda berefek pada sholat pertama? Jawabannya ada dua. Apa maksud dari efek di sini? Kalau membatalkan sholat pertama, enggak lah. Sholat pertama udah sah. Namun yang kedua, berefek untuk menyempurnakan apa yang kurang dari sholat pertama. Kalau memang sholat pertama ada kekurangan seperti belum baca surat setelah Fatihah atau apa, maka ditambal dengan sholat yang versi keduanya. Begitu. Itu memang kegunaan untuk semua sholat sunnah itu menyempurnakan sholat-sholat fardu sebenarnya. Sholat sunnah yang berdekatan dengan sholat fardu. Itu aksidental aja itu, bukan sesuatu yang disengaja. Karena kalau disengaja dalam artian terus menerus itu nggak ada contohnya. Saya nggak bisa mengatakan langsung bid'ah, tapi tidak ada contohnya gitu. Sifatnya insidental saja. Karena Mu'adz bin Jabal pulang ke kaumnya itu dalam dalam keadaan menemukan kaumnya memang belum pada sholat, maka ya udah, ya sholat. Jadi bukan sengaja dijadwalin terus kayak gitu rutin, enggak. Karena di hadis ini hanya satu kali aja itu terjadi dan mungkin sifatnya insidental. Kayak misalnya ini bapak-bapak nih, ya. Kalau memang udah sholat subuh di masjid, itu jangan janjian sama istrinya, nanti pokoknya kamu jangan sholat dulu, tunggu bapak pulang. Itu sebaiknya tidak begitu. Kecuali kalau menemukan istrinya masih tidur atau belum mulai sholat karena tadi dari WC atau gimana, kamu belum sholat? Belum? Ya udah, sholat yuk sama bapak gitu. Maka 2 kali sholat. Tapi kalau udah ngedate dari awal di setting, setiap hari kita gini ya, nggak bisa gitu. Karena nggak ada contoh untuk setiap hari kayak gitu. Oke? Ikut terus. Setiap ada orang berjamaah diikutin terus. Kalau ini malah nggak ada contohnya. Atau kalau misalnya ada yang ngajakin. Boleh, kalau ada yang ngajakin boleh. Boleh nggak apa-apa. Apalagi kalau ditawarin jadi imam. Terus, wah alhamdulillah lama nih gue nggak jadi imam nih, akhirnya jadi imam. Itu boleh. Iya, kadang-kadang ketika kita datang ke masjid, anak datang ke masjid kajian, anak belum sempat sholat fardu karena di jalanan nggak ada masjid, tapi udah pada selesai fardu, maka anak minta siapa gitu, jadi imam, antum jadi imam, gitu. Anak jadi makmum. Nah boleh juga yang sholat fardu jadi imam untuk orang yang sholat kedua. Jadi kayak misalnya kayak tadi, anak misalnya belum sempat sholat zuhur. Terus sampai masjid, udah pada selesai zuhur. Terus anak pick up satu orang, akhi, antum sholat lagi sama anak biar anak dapat fadilah jamaah. Ya, ini kan insidental. Anak jadi imam aja karena mungkin antum nggak mau jadi imam, ya udah anak jadi imam. Anak sholat fardu, dia sholat sunnah. Nah ini bisa. Oke? Maka di sini ada kaidah perbedaan niat antara imam dan makmum tidak mencederai sholat keduanya. Tidak membatalkan atau tidak mengurangi sholat keduanya. Perbedaan niatan imam dan makmum, baik niatan wajib atau fardu, atau niatan jenis sholatnya, itu tidak mengurangi atau mencederai sholat masing-masing. Kalau beda niatan dari segi fardu atau sunnah, itu jelas tadi. Imamnya fardu, makmumnya sunnah, imamnya sunnah, makmumnya fardu, itu nggak apa-apa. Atau perbedaan jenis sholat. Perbedaan jenis sholat. Misalnya, imamnya ini lagi sholat sunnah 2 rakaat, sementara makmumnya sholat zuhur 4 rakaat. Ini kan jenis yang berbeda. Ya maka ini juga nggak ada masalah sama sekali. Kenapa jamaah qashar? Ini ada yang udah sholat duluan, jamaah isya gitu, isya. Dia udah sholat isya 2 rakaat. Kita baru datang pas waktu isya. Kita ngikutin jamaah. Kita mau sholat apa, maghrib atau isya? Maghrib dulu kan. Maghrib bisa. Iya betul. Ya jadi kalau jamaah takhir, kita di safar di rest area mendapati orang lagi pada berjamaah, mereka sholat isya 2 rakaat. Kita nimbrung, ya kan, niatan sholat maghrib. Pertanyaannya boleh nggak tuh, Bu? Boleh. Ya Bu ya, paham nggak ibu-ibu?
Nah terus habis itu pas imam dan makmum mereka ini pada salam, kan 2 rakaat doang. Kita nambah 1 rakaat atau nambah 1 rakaat karena niatan tadi kita apa? Salat maghrib. Niatannya salat maghrib, mereka salat isya qashar. Boleh nggak kita berjamaah sama yang rombongan kita ini yang Ulang-ulang coba ulang. kan tadi ikut sholat maghrib di jamaah isya. Kita begitu imam salam kita rakaat ketiga kan. Iya. Setelah itu kita selesai kita mau sholat isya. Jamaah takhir qashar. Jamaah qashar. Nah, boleh nggak kita berjamaah sama yang rombongan kita yang bareng sholat maghrib tadi? Kan sama-sama sholat maghrib tadi kan. Misalnya ada 3 orang ikut jamaah yang isya qashar tadi. Wah, saya bingung ya. Misalnya saya safar bertiga. Terus di rest area ketemu ada orang lagi sholat isya 2 rakaat. 2 rakaat. Terus kita sholat maghrib. Mereka selesai, kita bertiga bangun. Iya, Melengkapi sholat maghrib. 3. Kemudian kita lanjut sholat isya. Boleh nggak kita berjamaah dengan 3 orang ini salah satu jadi imam? Sholat isya. Sholat isya qashar. Kan kita niatnya jamaah. Enggak apa-apa. Bisa gitu. Emang apa larangannya? Oh, dalam safar enggak. Antum sholat isyanya bareng bertiga kan sama rombongan antum sendiri? Ya emang kayak gitu kan? Bukan boleh emang kayak gitu. Emang kenapa? Kok nanya gitu Pak? Karena nggak tahu jahil kuadrat. Masya Allah. Orang ada jahil kubik, ada jahil kuadrat. Iya. Emang kayak gitu. Jadi kalau udah selesai sholat maghrib kitanya ya udah kita bikin jemaah lagi bareng jemaah kita sholat isya 2 rakaat. Ya. Di qashar ya. Oke. Nah terus diantara jemaah kita nih sholatnya qashar 2 rakaat. Jemaah kita maunya 4. Paham gak Bu? Yang gak di qashar tuh si fulan belakang kita tuh. Ya dia nurusin aja terserah dia. Jadi kita 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nambah, ya udah ya urusan dia. Dia maunya 4 rakaat. Nah sekarang kebalik nih. Imamnya 4 rakaat, makmumnya pengen 2 rakaat. Gimana tuh? Nah sok. Kalau situ, kalau saya nggak tahu. Gimana ya sok? Ya benar. Jadi ketika imamnya berdiri, kalau emang dia niatan awalnya emang mau qashar, ya udah nungguin sampai imamnya tahiyat akhir, salamnya bareng. Cuman, ayolah, iya. Karena niatan awal kita kan 2 rakaat Bu. Karena innamal a'malu binniyat, amalan itu sesuai niatannya. Walaupun ada Bu, ada berpendapat bahwasanya ini boleh terjadi switching niatan. Pergantian niatan yang tadi 2 menjadi 4. Ya udah ikutin aja seperti Ibu ikutin langsung jadi imam. Iya, pas tasyahudnya imam. Iya. Kalau yang ini, kalau yang kasus ini. Iya. Tetap. Iya. Jadi 4. Iya. Enggak apa-apa. Cuman kalau misalnya buat tetap kekeh dengan 2 rakaat saja enggak apa-apa. Hanya jemaah lain tuh bakal ngelihat. Kata jemaah lain tuh biasanya orang mati tuh pas lagi sujud ya. Ini orang mati pasti tasyahud gitu. Oke. Kecuali kalau sholat Anda pas jadi makmum itu dengan sholat imam, memang hakikatnya lebih banyak rakaatnya imam. Misalnya, imam ini sholatnya isya. Kita jadi makmum dari awal pengen sholat maghrib. Ini nggak boleh diubah. Berarti pas di rakaat ketiga, itu imam naik ke rakaat keempat, kita duduk tasyahud, nungguin imam khatam, nungguin imam tasyahud akhir. Itu nggak bisa kita ubah. Masa isya ganti isya nggak bisa kalau itu.
Karena udah 3 emang dia niatan jenisnya sholat maghrib saja. Nggak bisa di switch ke sholat isya, enak banget itu. Nggak bisa. Oh yang tadi kan karena sama-sama sholat isya. Cuman perbedaan hanya di qashar atau tidak gitu. Kalau ini bukan hanya itu, tapi perbedaan di macam sholatnya. Ini maghrib, ini isya itu berbeda. Oke lanjut. Itu baru satu hadis. Hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atiqihi minhu syai'. Silakan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian salat dengan sehelai kain sehingga tidak ada sesuatu yang menutupi bagian atas kedua pundaknya. Baik, diulang coba. Janganlah salat gimana? Janganlah salat seorang di antara kalian salat dengan sehelai kain hingga tidak ada sesuatu yang menutupi bagian atas kedua pundaknya. Baik, apa makna hadis ini ya? Coba. Enggak. Di sini jangan dimaknai seperti bahasa Indonesia. Ini yang kita kan diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sholat dengan sebaik-baik kondisi. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah perhiasan kalian ketika menuju masjid. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, masjid di sini maknanya salat, inda kulli shalah. Wahai anak Adam sekalian, hendaklah kalian memakai perhiasan untuk setiap salat. Itu, untuk setiap salat. Jadi bukan hanya ke masjid aja kita berpakaian bagus untuk salat. Nanti kan pas di rumah pun usahakan pakai pakaian bagus. Kalau biasa pakai sarung, pakai baju koko, maka di salat sendiri juga begitu. Begitu. Nah, Nabi SAW kemudian memberikan himbauan untuk orang yang sholat agar jangan dia sholat dalam keadaan apa yang kebuka tadi? Pundaknya kebuka. Padahal ada pakaian yang bisa menutupinya. Nah, di sini la yusalli ahadukum fi thawbil wahidi laisa ala atiqihi minhu syai'. Jadi thawb itu dalam bahasa thawb ada dua, di thawb ada dua. Thawb wahid di sini maksudnya pakaian izar saja. Ya. Jadi pakaian ridanya enggak ada. Kan orang Arab itu kan ya persis kayak tadi pakaian ihram atau semisalnya gitu. Jadi pakaian kan ada atas ada bawah. Ya. Nah, dulu orang sholat itu ada 3 kemungkinan. Pakai thawb wahid, satu pakaian saja, bagian atas doang. Yang kedua, pakai thawb wahid, bagian bawah doang. Yang ketiga, pakai thawban, 2 pakaian. Ini memahaminya bukan memahami versi kita, ya. Ada hadis penganjuran untuk memakai thawban, 2 pakaian ketika sholat. Kalau kita orang Indonesia memahaminya, yaitu pakaian double. Salah, bukan itu maknanya. Kayak kita pakai kaos sama pakai kemeja, pakai kaos sama baju, bukan itu maknanya. Makna thawban itu adalah kato ya, kato. Bawah ada, atas ada. Itu makna thawban. Ya, begitu. Karena orang Arab kita kan pakai apa? Gamis. Gitu. Nah, boleh pakai satu pakaian saja. Namun ketika pertama itu menutup aurat. Kemudian menutupi pundak. Yaitu apa? Pakaian gamis itu gitu. Gamis tapi enggak pakai daleman gitu loh, enggak pakai celana. Enggak pakai izar, enggak pakai bagian daleman bawah. Paham di sini? Boleh. Enggak pakai apa-apa gitu. Di bawahnya, di dalamnya enggak pakai apa-apa. Itu diperbolehkan selama apa? Selama tidak, ya disensor aja lah gitu. Oh, penasaran, Masya Allah, kok penasaran. Selama tidak transparan. Saya dengarnya penasaran nih, Bu. Iya, nggak boleh kalau transparan.
Saya pernah itu kayak gitu tuh di masjid. Apa bukan saya. Maksudnya imam. Gimana ya saya ngasih taunya ya? Jadi ada seorang imam. Beliau ini cerita enggak lah gitulah, udah terjadi. Cuman kalau didiemin akan terjadi terus gitu. Saya jadi makmum di belakang pas beliau ini. Nah, terus beliau ini pakai jubah. Jubahnya putih banget dari Madinah, kayak jubahnya dari jubah Arab asli. Tapi jubah ini nerawang. Saya padahal nggak mau menerawang, saya nggak mau nyawang, nggak mau nerawang. Sampai saya tahu tulisan apa yang ada di celana dalamnya itu kelihatan. Pas dia lagi ruku, sujud itu, saya mau istighfar tapi bukan tempatnya saya istighfar seharusnya. Itu, jadi ini sebenarnya gimana ya? Ini saya bingung sah atau enggak sholat saya ketika itu. Karena apa? Karena yang seperti ini berpotensi tidak sah sholatnya. Kenapa begitu? Karena ngecap auratnya kelihatan, kan nutup aurat nggak boleh. Nutup aurat itu wajib. Dan kalau pakaian tersebut membuat lekukan yang persis, yang memperlihatkan lekukan persis dan warna kulit, maka ini kan sama dengan menampakkan aurat. Tapi kalau saya tegur ketika itu juga, setelah sholat, ini jadi fitnah. Coba, gitu kan? Mana saya ustadz juga di situ pula. Nah, kemudian mau saya bilang umuman, jamaah sekalian rahimakumullah, mohon maaf, sholat kita tadi sudah tidak sah karena imam ratu kato. Gimana imamnya? Itu imamnya langsung ngubur palanya di tanah kali habis itu. Malu lah. Gimana itu serba salah di situ. Subhanallah. Nanti kapan-kapan tak kasih tahu lah itu, anak baru ingat lagi. Jadi tadi berpakaiannya orang Arab dulu ketika itu lagi sholat ada 3 kemungkinan. Yang pertama, hanya pakaian atas tok yaitu gamis dan nggak pakai dalaman celana bawah atau sarung gitu nggak pakai. Yang kedua, pakai bawahan doang semacam sarung tapi nggak pakai pakaian atas sehingga ketiaknya atau pundaknya kelihatan. Yang ketiga, memakai double di sini maksudnya atas pakai gamis, bawah pakai izar, sarung. Ini yang paling bagus. Ya, karena lebih selamat menutupi aurat ya gitu. Nah, yang pertama tadi sah selama tidak menjiplak auratnya. Membentuk dengan jelas atau menjiplak warna kulitnya. Yang kedua, ini yang jadi khilafiyah di antara ulama, ini yang disebut di dalam hadis ini. Nanti kita bahas. Yang ketiga, ini jelas insyaallah kalau yang ketiga mah jelas banget. Kan dia pakai gamis, jubah, terus dalamnya pakai apalagi zaman sekarang kita pakai sarung. Kalau orang Indonesia dulu pakai sarung dalamannya enggak ada apa-apaan. Enggak. Babe-babe dulu tuh pakai sarung enggak pakai dalaman sama sekali. Sah enggak itu? Sah, orang Arab pun dulu kayak gitu. Gitu. Apalagi sekarang pakai sarung, pakai celana dalam, pakai celana pendek. Triple. Jadi gitu. Terus pakai kemeja, dalamnya ada kaos. Jadi enggak masalah kalau sekarang mah insyaallah. Nah gitu ya. Kita bahas di hadis ini apa hukum orang yang sholat tidak pakai pakaian atas sehingga pundaknya kelihatan atau bagian atasnya kelihatan. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama yang masyhur dari mazhabnya Imam Ahmad, ada 3 pendapat ya. Pendapat pertama, wajib menutupi kedua pundak ketika sholat. Ya, wajib. Kalau ini dikatakan wajib berdasarkan hadis ini menunjukkan kalau kelihatan pundaknya full kelihatan pundak maka tidak sah sholatnya. Terutama perempuan lah, kalau perempuan jangankan pundak ya, yang lain juga. Laki-laki ya tidak sah sholatnya menurut mazhab yang pertama. Oke? Menurut mazhab yang pertama. Dan ini yang dipegang oleh beberapa ustadz kita gitu loh. Mengatakan nggak boleh terus nggak sah. Itu yang pertama. Pendapat kedua,
tidak boleh tidak boleh terbuka pundaknya di sholat fardu. Adapun sholat sunnah boleh. Adapun sholat sunnah boleh dan sah. Jadi kalau sholat fardu jelas nggak boleh, nggak sah. Kalau sholat sunnah boleh dan sah. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, dan ini pendapat jumhur ulama, dianjurkan menutup pundak dalam sholat baik fardu sunnah atau lain, fardu atau sunnah. Dan larangan di hadis ini bagi jumhur ulama bukan pengharaman, bukan pengharaman. Kenapa bukan pengharaman? Karena kan gini, ketika itu bukan aurat, maka memang tidak wajib ditutup sebenarnya. Gitu loh. Karena itu bukan aurat. Bagi laki-laki ya, ini kalau perempuan jelas nggak boleh. Kalau laki-laki makruh, tidak sampai haram. Bagi jumhur ulama. Ya. Zahir hadis ini memang pelarangan, seolah-olah haram. Tapi kalau kita pertimbangkan, kalau memang ini alasannya adalah aurat, maka kok di luar sholat boleh? Gitu loh. Maka di sini wallahu a'lam untuk menggabungkan antara pembolehan di luar sholat dengan larangan di dalam sholat, maka dijadikan makruh hukumnya. Walaupun yang mewajibkan untuk menutup pundak, itu mereka memakai pendapat begini. Tentu namanya sholat itu adalah hal yang berbeda. Ketika itu adalah larangan dari Nabi SAW yang mengkhususkan di sholat, maka ini poin yang berbeda dan tidak bisa dikiaskan dengan di luar sholat. Gitu. Tapi wallahu alam, saya lebih condong saat ini pendapat yang memakruhkan saja, tidak sampai haram. Dari segi adab ya gitu. Gitu. Hanya kapan bisa menjadi haram? Ketika sebenarnya Anda tidak ada kesempatan untuk membuka itu, Anda sengaja buka untuk kayak nantangin, nah ini jadi haram. Sekarang nggak ada yang sholat terbuka ininya gitu. Karena baju sekarang di mana-mana ada. Enggak? Coba Pak Agung. Karena makruh doang, saya sholat pakai kemben Pertama, itu menyerupai perempuan, itu dilaknat loh Pak, hati-hati. Ini bisa menjadi haram karena kayak nantangin gitu loh. Ya. Begitu. Taib, berikutnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, an Nabi SAW qala man akala thawman aw basaran falyatazilna aw liyatazil masjidana wal yaq'ud fi baitihi wa utiya biqadrin fihi khadirat min buqulin fawajada laha rihan fasa'al fa ukhbira bima fiha min al-buqul qala qarribuha ila ba'di ashabi kana ma'ahu falamma ra'ahu kariha aklaha qal kul fa inni unaji man la tunaji. Fadhal. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang makan bawang merah atau bawang putih, hendaklah dia menjauhkan dirinya dari kami atau memisahkan diri dari masjid kami, dan hendaklah dia duduk di rumahnya. Nabi SAW pernah dibawakan periuk berisi sayuran. Kemudian beliau mencium suatu aroma, lantas menanyakannya. Beliau diberitahu bahwa dalam periuk tersebut terdapat aneka macam sayuran. Beliau bersabda, terdapat padanya apa? Sayuran. Aneka macam sayuran. Beliau bersabda, dekatkanlah periuk itu, yakni kepada para sahabat yang tengah bersama beliau. Ketika melihat aneka sayuran tersebut, beliau enggan memakannya. Beliau bersabda, makanlah, kalian silakan makan.
tetapi aku tidak makan karena aku berbicara dengan makhluk yang kalian tidak dapat berbicara dengannya. Gimana? Ya, gimana terjemahnya? Makanlah, kalian silakan makan, tetapi aku tidak makan karena aku berbicara dengan makhluk yang kalian tidak dapat berbicara dengannya. Kok gitu? Di sana gimana terjemahnya, Bu? Coba terjemahannya gimana kalau di buku halaman berapa ya? 93 ya? Bukan yang kalimat terakhirnya. Makanlah karena aku sedang berbisik-bisik dengan sesuatu yang kalian tidak bisa bisik-bisik dengannya. Oke, nanti saya jelasin deh. Coba hadis berikutnya. Anhuma meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, dan bawang bakung, janganlah mendekat masjid kami. Sesungguhnya para malaikat terganggu dengan baunya, sebagaimana manusia juga terusik dengannya. Ya. Oke. Di sini apa tadi? Thaum, bawang merah, bawang putih ya. Siapa yang makan itu maka jauhilah masjid kami dan dia sholat aja di rumah. Ini di antara penguzuran bolehnya sholat di rumah bagi orang yang dia memiliki bau mulut disebabkan ikhtiar usahanya sendiri untuk makan makanan yang menimbulkan bau mulut. Mungkin bukan dari mulutnya, asalnya dari lambungnya atau gimana. Tapi karena salah dia, karena makanan dia gitu loh. Maka ini boleh dia sholat di rumah. Bahkan sebagian ulama mengatakan makruh baginya sholat di masjid karena itu akan mengganggu orang-orang dan juga sebelumnya karena Nabi SAW yang nyuruh. Tapi nggak boleh disengaja. Saya nggak mau ke masjid. Udah saya makan bawang aja. Enggak. Kemudian bawang yang dimaksud di sini bawang merah atau bawang putih, Bu? Jangan. Dua-duanya. Jangan karena bawang putih dizolimin terus Anda berpihak pada bawang putih. Jadi dua-duanya. Sama, semua bawang yang membuat bau. Bawang bombay yang buat nasi kebuli atau apa gitu kan. Nah itu kan gak enak tuh nanti mulut ini tuh. Kalau itu berbekas di aroma mulut, maka hendaklah dia beri'tizal, yaitu menyendiri, gak usah sholat di masjid. Ya, ini satu ya. Kemudian dikiaskan dengannya beberapa tumbuhan atau hasil tumbuhan lain yang menimbulkan bau juga seperti jengkol, petai dan semisalnya. Iya. Kan saya udah kasih tahu yang membuat kalau kita mau menyembuhkan aroma jengkol kan maka kita makan apa? Supaya kita hilang bau jengkolnya kan makan petai ya. Dan juga dibalik, kalau kita makan petai supaya hilang baunya makan jengkol. Makin mingkinan, itu namanya makin mingkinan. Nah, maka kalau memang itu berefek, kecuali kalau masaknya bagus. Nah, di sini kalau bawang putih, bawang merah, ini kan yang dilarang untuk masjid adalah orang yang makan bawang mentah. Adapun yang udah digoreng atau ditumis dan udah hilang baunya, bekas efek baunya, maka nggak masalah ke masjid. Jadi ini khusus yang mentah. Jangan jadi nggak semua bawang udah matang, udah tinggal bawang-bawang sama kacang itu udah matang terus. Alhamdulillah saya nggak wajib ke masjid nih. Lah enggak kan nggak ada baunya ya, kan? Juga jengkol yang mungkin cara masaknya mungkin spesial, kemudian nggak ada efek di bau mulut, maka ini tetap wajib, nggak masuk hadis ini. Masuk juga ke kiasan hadis ini yaitu orang yang mengganggu dengan bukan aroma mulut tapi dengan penyakit yang ada di mulutnya seperti dia flu atau bersin dan mengkhawatirkan orang akan terpengaruh atau kesurupan ya, tertular, maka dia boleh di rumah. Gitu ya. Iya. Dan membuat orang terganggu, maka boleh dia di rumah.
Taib. Kemudian ada faedah juga bahwasanya para malaikat itu juga terganggu dengan bagaimana manusia terganggu dengan bau-bau itu. Kalimat tadi, kul, silakan kalian makan. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun bawang itu efeknya mengganggu baunya, tapi tetap boleh dimakan, bukan haram. Bukan haram. Bawangnya masih mentah. Dan kata Nabi, fa ini unaji man la tunaji, sesungguhnya saya bermunajat kepada zat yang kalian tidak bisa bermunajat khusus padanya. Itu maksudnya Allah. Maka ini salah, ini berarti masalah. Ya, ternyata masalah. Jadi sesungguhnya saya bermunajat kepada zat yang kalian itu tidak sama secara munajatnya kepada saya. Artinya kalian silakan makan itu, nanti bau mulut kalian ini seperti itu. Kalian bermunajat dengan cara itu nggak apa-apa. Tapi kalau aku, karena aku Rasulullah, maka cara munajatku kepada Allah itu khusus. Tidak boleh ada bau mulut disebabkan bawang ini. Nah, jadi yang diperbolehkan di sini untuk tidak sholat di masjid atau di ngumpul, orang yang memakan sesuatu dengan pilihan dia dari zat-zat atau buah atau kacang atau apa misalnya yang membuat mulutnya bau, maka itu boleh untuk tidak ke masjid. Adapun kalau bukan karena upaya dia, ya, tapi karena memang qaddarallah, Allah kasih penyakit misalnya, dia punya penyakit lambung, bukan karena hasil makan apa dia sengaja, enggak, atau dia punya penyakit di giginya, maka ini tetap wajib ke masjid. Ya, enggak. Enggak bikin batal wudu. Begitu ya. Jadi orang-orang yang misalnya bau keringat, bau apa dan seterusnya, itu kan bukan makanan. Iya. Jadi dia tetap ke masjid, cuman sebaiknya dia pakai parfum atau semisalnya. Iya. Lalu di zaman sahabat juga ada yang bau gitu, beberapa sahabat yang habis dari ini pas mau Jumatan, mereka bergegas ke masjid, kan panas tuh. Ada beberapa dari sahabat terus komplain. Ini karena beberapa sahabat yang lainnya datang dalam keadaan bau gitu. Maka diadakanlah azan kedua untuk pada bersiap-siap. Jadi jangan pas azan Jumatan baru pada datang dengan bau. Jadi ada dua azan. Azan pertama sebelum waktunya. Kalau di Madinah itu sejam setengah sebelum azan di waktunya, sejam setengah itu. Saya kemarin ngerasain gitu di Madinah. Di Masjid Nabawi, datang jam 9 sama teman-teman ke dalam. Banyak minum air zam-zam. Itu dari jam 10 saya udah nahan kencing itu. Terus habis itu jam setengah 11 atau jam 11 baru azan. Tapi ini azan panggilan azan pertama. Jumatannya azan kapan? Jam setengah 1. Jadi 1,5 jam. Gitu. Terus khutbah Jumat, sholat Jumat. Gitu. Makanya dulu karena menghindari orang-orang supaya jangan datang ke Jumatan pas lagi bau-baunya karena habis kerja, maka diadakanlah kemudian kumandangan azan pertama supaya pada siap-siap dulu gitu. Taib, ada pertanyaan atau tidak, Bu? Kayaknya nggak ada, Bu ya. Coba. Mukena. Oh nggak apa-apa, yang penting tertutup sama mukena. Oh nggak apa-apa ya. Iya. Lah ibu orang pakai kaos aja juga nggak apa-apa kok. Yang penting mukenanya kan nutupin semua. Iya, nggak apa-apa. Selama bukan Pak Agung yang kayak gitu, ya Pak. Gimana Pak Agung? Ada pertanyaan Pak? Assalamualaikum. Puasa bagi yang udah biasa sebelum puasa. Tapi kalau misalnya sebelumnya nggak puasa, maka kalau bisa tidak gitu, karena dikhawatirkan bertepatan dengan menjelang Ramadan banget itu. Tapi bagi yang mau puasa Senin Kamis tetap boleh. Bagi yang mau puasa Senin Kamis tetap boleh, cuman ketika nanti tanggal berapa ya?
Tanggal 1 Ramadan ya, bulan puasa ya. Pak Agung ini Masya Allah, infonya luar biasa. Oke, kalau 1 Maret hari Sabtu misalnya ya. Jumat itu kan hari Jumat ya, hari Jumat lah. Tanggal 28 Februari Jumat. Ini kemungkinan besar tanggal 29. Enggak, 29 Sya'ban maksud saya. Kamis 28. Itu Nabi larang jangan dahulukan sebelum bulan Ramadan puasa sehari atau 2 hari, jangan. Kecuali kalau ada kebiasaan sebelumnya. Ini kan Kamis tanggal 27 Februari. Sabtunya kemungkinan puasa. Kalau bisa 27 Kamis ini tidak puasa, kecuali bagi yang udah biasa puasa Senin Kamis. Berarti kalau puasa di 17, 20, 24 gitu. 17, 20, 24. Senin Kamis. Iya. Atau Atau kalau memang dia udah biasa ya nggak apa-apa. Dia udah biasa, misalnya dia Senin Kamis sudah biasa ya 27 nggak apa-apa dia puasa karena udah biasa. Atau dia puasa Daud misalnya udah biasa. Nah, Jumat ada larangan puasa memang Jumat itu. Maka selain ada larangan puasa itu juga menjelang Ramadan maka jangan. Oke. tapi berarti di sebelum tanggal 27 itu masih bisa puasa sunat. Bagi yang tidak terbiasa puasa. Tanggal 27? Tanggal 27? Iya, sebelum tanggal 27 masih Puasa sunnah. puasa sunat masih bisa kan? Enggak bisa. Tidak terbiasa. Bisa. Kalau qadha juga bisa. Qadha bisa. Malah harus segera. Bisa. Kalau udah mepet harus segera itu. Terutama perempuan yang dulu haid atau yang dulunya hamil atau lahiran. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Atau tidak? Sudah? Pak Agung udah? Tapi kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.